Halo guys, welcome to Mr. Suling Mas Channel. Di video kali ini akan saya sajikan salah satu skakmat terbaik pertandingan catur Mr. Suling Mas. Tanpa panjang lebar langsung kita saksikan aja ya guys ulasannya. Putih mengawali pertandingan dengan menjalankan pion ke E4, diikuti oleh hitam pion E5. Lalu dilanjutkan oleh gajah ke C4, diikuti oleh kuda hitam ke C6. Nah, di sini langsung putih melakukan inisiatif serangan dengan menjalankan menteri ke H5, sekaligus mengancam skakmat ke pion F7. Ini adalah pembukaan King's Pawn Opening Wayward Queen Attack. Menerima ancaman ini, hitam lalu menjalankan pion ke G6, sekaligus memblok ancaman dari menteri putih. Lalu menteri putih bergeser ke F3, kembali mengancam skakmat di pion hitam di F3. Kembali menerima ancaman dari putih, hitam lalu melangkahkan pionnya ke F5 untuk memblok skakmat dari menteri putih. Lalu diikuti oleh pion putih makan pion hitam di F5 dan hitam langsung melangkahkan kudanya ke D4, sekaligus mengancam menteri putih dan pion putih di C2. Ini sangat berbahaya karena bila kuda makan pion putih di C2 sekaligus mengancam raja putih dan benteng putih. Menerima ancaman dari kuda hitam tersebut, lalu menteri putih ke D3. Pada kesempatan ini, hitam melakukan serangan yang bertubi-tubi dengan menjalankan pion hitam ke D5 sekaligus mengancam gajah putih. Di lain sisi, gajah hitam juga mengancam pion putih di F5. Menerima ancaman dari pion hitam, lalu gajah putih meloloskan diri dengan melangkah ke B5 sekaligus mensekak raja hitam. Menerima ancaman ini, hitam lalu mendorong pionnya ke C6 sekaligus memblok ancaman dari gajah putih. Lalu gajah putih mundur satu langkah ke A4. Seperti yang sudah diduga, gajah hitam lalu memakan pion putih di F5 sekaligus mengancam menteri putih. Menerima ancaman yang berbahaya ini, lalu menteri putih melangkah ke C3 sekaligus mencari celah untuk melakukan serangan balik dan di lain sisi juga untuk membackup pion di C2. Lalu hitam kembali menjalankan pionnya ke A5 sekaligus berniat untuk mengancam kembali menteri putih dengan menjalankan gajahnya ke B4. Di posisi ini putih belum menyadari hal itu. Putih menjalankan kudanya ke F3 untuk mengusir kuda hitam dari D4 sekaligus mengancam pion putih di E5. Benar saja, lalu hitam menjalankan gajahnya ke B4 mengancam menteri putih. Menerima ancaman yang bertubi-tubi ini, lalu menteri putih ke E3. Sekaligus ini adalah langkah yang krusial karena di posisi ini akhirnya putih dapat melakukan serangan balik yang sangat berbahaya. Lalu gajah hitam ke C2 memakan pion putih sekaligus mengancam gajah putih di A4. Menteri putih lalu memakan pion hitam di E5 karena tanpa penjagaan, sekaligus mensekak raja hitam dan mengancam benteng di H8 dan kuda di D4. Melihat ancaman yang sangat serius ini, lalu menteri hitam ke E7 sekaligus mengancam balik menteri putih. Dan di posisi ini akan terjadi pertukaran menteri. Dengan posisi seperti ini mau tidak mau akhirnya menteri putih memakan menteri hitam di E7 sekaligus kembali mensekak raja hitam. Kuda hitam kemudian memakan menteri putih di E7
Lalu diikuti oleh kuda putih memakan kuda hitam di D4 sekaligus mengancam gajah hitam di C2. Menerima ancaman dari kuda putih, lalu gajah hitam memakan gajah putih di A4. Lalu diikuti oleh pion putih ke B3 sekaligus mengancam gajah hitam di A4. Menerima ancaman dari pion tersebut, bukannya malah menghindar, tetapi hitam malah menjalankan gajahnya di B4 ke C5 untuk mengancam kuda di D4. Hal ini kalau menurut saya merupakan langkah yang blunder, karena putih dengan gampang akan menjalankan gajahnya ke B2 sekaligus mengamankan kuda dan kembali mengancam benteng di H8. Melihat ancaman yang sangat serius tersebut, akhirnya gajah hitam memakan kuda di D4. Lalu diikuti oleh putih memakan kembali gajah hitam di D4. Inilah yang saya bilang tadi, hitam menjalankan langkah yang blunder. Karena dengan posisi ini, hitam akan kehilangan gajahnya atau kehilangan bentengnya. Akhirnya hitam memilih untuk menyelamatkan bentengnya ke F8. Lalu diikuti oleh pion putih memakan gajah hitam di A4. Setelah itu hitam menjalankan kudanya ke F5 untuk mengancam gajah putih di D4. Melihat ancaman tersebut, gajah putih melangkah ke C5 sekaligus mengancam balik benteng hitam di F8. Menerima ancaman tersebut, lalu benteng hitam ke F7. Lalu diikuti oleh putih menjalankan rokade. Setelah itu hitam juga menjalankan rokade. Tetapi rokade yang dijalankan oleh hitam ini sangat tidak ideal karena pertahanan yang terbuka. Lalu gajah putih ke B6 kembali mengancam benteng hitam di D8 sekaligus mengancam pion hitam di A5. Menerima ancaman tersebut, lalu benteng hitam melangkah ke E8. Diikuti oleh gajah putih makan pion hitam di A5. Lalu hitam menjalankan kudanya ke D4 sekaligus untuk mengancam benteng putih di C2. Menerima ancaman tersebut, lalu kuda putih ke C3. Lalu diikuti oleh benteng hitam ke E7 dengan tujuan untuk membombardir pertahanan putih di E1 dengan tujuan nanti kuda hitam akan melangkah ke C2. Melihat ancaman tersebut, lalu putih menjalankan pionnya ke H3. Dan benar saja, lalu hitam menjalankan kudanya ke C2 dengan tujuan awal untuk membombardir pertahanan putih di E1. Menerima ancaman dari kuda hitam, lalu benteng melangkah ke C1 sekaligus mengancam balik kuda hitam. Kuda hitam lalu kembali ke D4. Setelah itu putih melangkahkan gajahnya ke B6 untuk mengancam kuda. Lalu kuda hitam menghindar ke E6. Di sini terlihat putih juga melakukan kesalahan karena melewatkan kesempatan untuk memakan
pion gratis di D5. Di sini putih malah melangkahkan pionnya ke A5, lalu diikuti oleh kuda hitam ke F4. Di sini putih melakukan kesalahan karena menjalankan kudanya ke A4, dan kesempatan ini digunakan oleh kuda hitam melangkah ke E2, mensekak raja putih sekaligus mengancam benteng putih di C1. Raja putih meloloskan diri ke H2. Lalu kuda hitam memakan benteng putih di C1 sekaligus mengancam pion di A2. Lalu benteng putih memakan kuda hitam di C1. Lalu diikuti oleh benteng hitam ke E2 sekaligus mengancam pion putih di D2. Lalu putih menjalankan pionnya ke D3. Melihat hal ini, benteng hitam langsung memakan pion putih di A2 yang tanpa penjagaan. Setelah itu kuda putih melangkah ke C5 menghindari ancaman dari benteng hitam di A2. Di sini hitam melakukan kesalahan yang sangat fatal karena bentengnya memakan pion putih di F2. Melihat peluang yang sangat bagus nih, lalu kuda putih melangkah ke B7 sekaligus memakan pion hitam. Sekaligus gajah putih mengancam benteng di F2. Dengan posisi ini hitam memiliki dua pilihan. Dengan raja memakan kuda putih di B7 dengan resiko akan kehilangan benteng, atau meloloskan bentengnya dari ancaman gajah. Dan akhirnya hitam memilih untuk meloloskan bentengnya dari ancaman gajah dan melangkahkan bentengnya ke E2. Dan ini sekali lagi adalah langkah yang blunder, karena dengan posisi tersebut kuda dengan leluasa melangkah ke D6 sekaligus mengancam sekak raja dan mengancam benteng hitam di E8. Menerima ancaman sekak tersebut, lalu raja hitam ke D7 diikuti oleh kuda makan benteng hitam di E8. Lalu benteng hitam memakan kuda putih di E8. Diikuti oleh putih pion ke A6 dengan tujuan untuk melakukan promosi. Pada posisi ini sepertinya putih sudah diambang kemenangan karena keunggulan satu perwira dan pion yang akan segera menuju promosi. Melihat pion yang semakin mendekat, lalu benteng hitam melangkah ke A8 untuk mencegah pion putih melangkah lebih jauh. Menerima ancaman tersebut, lalu pion putih melangkah ke A7. Lalu diikuti oleh raja hitam ke D6. Setelah itu, lalu putih menjalankan bentengnya ke F1. Diikuti oleh raja hitam ke E5, lalu menyusul pion putih ke D4 sekaligus mensekak raja hitam. Raja hitam lalu meloloskan diri dengan melangkah ke E4, lalu diserang kembali oleh benteng putih ke E1 sekaligus mensekak raja hitam. Lalu raja hitam menghindar ke D3, diikuti oleh benteng putih ke E7 sekaligus mengancam pion putih di H7. Raja hitam lalu melangkah ke C4 dengan tujuan untuk mengancam gajah putih di B6.
Melihat hal ini, lalu benteng putih ke B7, sekaligus berencana untuk mengajak pertukaran benteng di B8, sekaligus pion putih agar bisa promosi. Raja hitam lalu melangkah ke B5, diikuti oleh putih menjalankan gajahnya ke C5, sekaligus mensekak raja hitam dengan benteng. Lalu raja hitam melangkah ke A6, sekaligus mengancam benteng putih di B7. Melihat hal ini, lalu benteng putih melangkah ke B8, sekaligus mengancam benteng hitam di A8. Di sini posisi hitam semakin terjepit. Hanya ada dua pilihan, memakan pion putih atau memakan benteng, tapi dengan resiko akan dimakan kembali oleh pion dan langsung promosi. Dan pada akhirnya hitam memilih untuk memakan pion putih di A7, lalu dimakan kembali oleh gajah putih. Dan gajah putih dimakan oleh raja hitam sekaligus mengancam benteng putih di B8. Menerima ancaman ini, lalu benteng putih melangkah ke B1. Dengan posisi ini praktis raja hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi, karena jalur B itu sudah diblok sama benteng putih. Lalu raja hitam melangkah ke A6, diikuti oleh raja putih ke G3, pion hitam ke H5, raja putih ke F4. Lalu raja hitam ke A7, pion putih ke H4, raja hitam ke A6, pion putih ke G4. Lalu pion hitam makan pion putih di G4, dibalas oleh raja putih makan pion hitam di G4. Pada posisi ini praktis putih sudah menguasai keadaan, karena raja putih akan memakan pion hitam satu persatu. Lalu raja hitam melangkah ke A5, diikuti oleh raja putih ke G5. Lalu raja hitam ke A6, lalu raja putih makan pion di G6. Raja hitam kembali ke A5, diikuti oleh pion putih ke H5. Raja hitam ke A6, pion putih ke H6. Lalu raja hitam ke A5, pion putih ke H7. Lalu raja hitam kembali ke A6. Lalu pion putih ke H8 sekaligus promosi menjadi menteri. Dengan posisi ini hitam sudah di ujung tanduk. Setelah raja hitam melangkah ke A5, lalu menteri putih melangkah ke A8 sekaligus mensekak mat raja hitam. Demikianlah guys video skakmat terbaik pada episode kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah dan meningkatkan ilmu sobat catur sekalian. Silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya guys. See you.